Selamat siang, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kami dari Aktual Consulting akan mewawancara seorang tokoh, seorang dokter yang berpengalaman dengan jam terbang yang banyak, pengalaman yang banyak. Pokoknya pengalamannya akan banyak bermanfaat buat kita semua. Baik, kita perkenalkan sebelah saya ini Dr. Edeng Rahmat. Ya, selamat sore Pak Adil. Saya Dr. Edeng Rahmat. Ya. Terima kasih Pak Dokter sudah mau hadir di tempat kami di sini. Ya, baik, sama-sama. Ya, jadi Pak Dokter, kami hari ini ingin belajar banyak nih dari pengalaman Pak Dokter. Selama saya dengar Pak Dokter nih udah pengalaman melaksanakan praktek dokter itu, saudara-saudara sekalian, itu di Papua, di Riau, tapi yang menarik buat saya ini kali ini adalah pengalamannya di satu pulau di sekitar Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, nah Pulau Karimata. Nah, beliau ini punya pengalaman yang unik di sini, yaitu ketika melaksanakan akreditasi puskesmas. Kira-kira gitu ya Pak Dokter ya? Iya, betul. Nah, gimana nih Pak Dokter ceritanya nih? Tolong kita dikasih pengalaman biar belajar dari Pak Dokter nih. Ya, gimana Pak Dokter? Silakan. Ya, baik Pak Adil, terima kasih sekali atas pembicaraan pada hari ini, pada sore ini. Memang kelihatannya seperti sesuatu yang sepele lah akreditasi itu. Kalau menurut saya akreditasi itu vital sekali, sangat vital sekali, baik itu di perkotaan, di semi perkotaan maupun juga di pedesaan, di daerah urban ya. Jadi ini jangan kita membuat sesuatu yang sepele nih akreditasi ini, karena akreditasi ini akan menyangkut sistem yang baik dari sebuah pelayanan kesehatan. Ketika akreditasi ini akan menyentuh beberapa elemen yang bagus untuk kita nilai, untuk kita apresiasi, dan kita tekankan bahwa kualitas inilah yang akan memberikan sebuah inspirasi untuk kita memberikan sebuah pelayanan yang baik bagi masyarakat melalui sebuah akreditasi. Akreditasi pada kali ini saya diberi kesempatan oleh Kementerian Kesehatan bersama rekan-rekan saya yang lain di puskesmas pelapis, di daerah Kepulauan Karimata. Ya, ini cukup jauh ya, tapi cukup mengesankan dan sangat menarik dari daerahnya, juga masyarakatnya. Karena ini di sebuah pulau, memang tidak terlalu besar puskesmas ini, tapi ini ya namanya puskesmas yang berada di pedesaan, di sebuah kecamatan di daerah Kabupaten Kayong Utara. Provinsi mana nih dok? Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Pontianak. Oh iya. Jadi saya naik pesawat dari Jakarta ke Pontianak, kemudian naik ferry sampai ke tapi naik mobil dulu ke Kabupaten Kayong Utara, baru dari situ naik ferry ke puskesmas pelapis di Kepulauan Karimata. Gitu. Jadi nggak mudah juga dok mencapainya ya? Iya, capainya lumayan. Naik. Berapa lama tuh dok? Ya, kira-kira perjalanan menempuh waktu lebih kurang 2,5 jam sampai 3 jam lah. Baru sampai, ya, baik dari mobil maupun dari naik ferry. Gitu. Oh, bisa dari Jakarta ke Cirebon dok ya? Iya, lebih kurang seperti itulah ya. Dan menariknya itu, luar biasa ini. Di Pulau Karimata itu kan pulau di tengah-tengah laut ya. Di kepulauan itu Karimata, di antara Natuna, kemudian Sumatera dan Kalimantan Barat, ya lebih kurang seperti itu. Tapi ini mengesankan karena masyarakat yang ada di pedesaan itu ternyata mereka sangat antusias ketika puskesmas ini berada di sana ya. Itulah sarana satu-satunya pelayanan yang
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kepulauan Kalimantan tersebut. Jadi dari mana-mana akan datang ke situ. Walaupun kepulauan yang kadang-kadang kita agak-agak ini sedikit ya tidak apa-apa sih, walaupun ada sinyal, tapi ya sinyal yang harus saya lihat dulu ke atas loh. Jadi kalau saya mencari sinyal begini, wah, baru dapat sinyal itu karena terhalang oleh pegunungan dan terhalang oleh ya cukup jauhnya dari kabupaten yang terdekat, dari Kabupaten Kayong Utara. Dan itu sama sekali belum ada tower atau apa, tapi ya listrik sudah ada, air bersih juga cukup baik, dan puskesmasnya walaupun kecil juga cukup bersih, cukup rapi. Saat saya datang itu ke sana tahun 2018 di sana sebelum pandemi ini, dan itu karyawan tidak terlalu banyak, ya sedikit lah, ada sekitar 30 orang gitu. Tapi dokternya ada 1-2, perawat, ada bidan, dan kelengkapan secara klinis sangat memadai untuk sebuah puskesmas berada di pedesaan. Dan inilah yang saya tertarik, kenapa di daerah puskesmas pelapis ini kok kecil-kecil puskesmas ini cantik gitu ya, bagus ya. Sayang saya tidak menyimpan beberapa foto yang pernah saya ikuti kegiatan akreditasi ini. Tapi akreditasi yang terbaik saya kira, walaupun dia di pedesaan, ini memberikan sebuah nilai yang bagus. Pertama kali yang saya lihat adalah bahwa kebersihannya bagus sekali. Ya, kebersihan yang kita nilai adalah semua ruangan dan yang ada di fasilitas tersebut sangat bersih. Kemudian airnya mengalir, sehingga dengan kebersihan itu dan air yang mengalir, ini kita tahu bahwa kalau sebuah puskesmas atau fasilitas sarana kesehatan atau FKTP sudah bersih dan ada air, dilihat tempat sampahnya baik, itu ya, berarti itu betul-betul sebuah pusat pelayanan yang memang merespon atas keinginan masyarakat. Karena kalau puskesmas itu jorok, airnya aja juga nggak ada, kemudian tidak bersih, bagaimana sebetulnya pelayanan? Jadi orang sakit pokoknya orang bisa sembuh, jadi tambah sakit ya. Orang melihat puskesmasnya seperti itu. Nah ini memang masih banyak yang seperti itu di daerah-daerah yang lain. Nah ini harus menjadi perhatian ya. Jadi, dan karena puskesmas itu ada di pemerintah daerah, seharusnya memang ini kolaborasi yang sangat kuat akan memberikan respon yang bagus dan semangat yang baik dari staf puskesmas dengan kepala puskesmasnya akan memacu bagaimana puskesmas ini akan menjadi yang terbaik. Ya, kita sangat berharap sebetulnya akreditasi ini betul-betul nilai yang sangat positif, sangat memberikan respon terhadap pelayanan yang berkualitas, karena hampir semua pelayanan yang ada, baik pelayanan kesehatan perorangan maupun penunjangnya dan upaya kesehatan masyarakat, ini tentu akan dipantau oleh masyarakat maupun juga pemangku kepentingan yang ada di sana. Nah, ketika puskesmas ini tidak merespon kebutuhan yang berada di dalam puskesmas maupun yang di luar puskesmas, maka masyarakat pasti akan bertanya, ini puskesmas seperti apa ya? Kok kami tidak diperhatikan? Nah, ini kan harusnya menjadi sebuah keinginan yang baik bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mempercantik puskesmas, tetapi membuat makna puskesmas menjadi sebuah pelayanan yang berbeda, yang mampu memberikan. Dok, maaf, ya. Sebenarnya ada berapa puskesmas dok di Pulau Kalimantan ini dok? Hanya satu. Hanya satu-satunya puskesmas yang berada di pulau, dan ini berada di dekat lautan, seperti dikelilingi oleh lautan ya, yang berada di Selat Natuna ya, itu ya, Selat Kalimantan ya, itu Selat. Dok, maaf, jadi kalau kita bandingkan dengan di Pulau Jawa nih dok, ya. Pulau Kalimantan ini satu kabupaten atau satu kecamatan atau satu desa dok? Satu kecamatan. Oh, iya, jadi tapi puskesmas ini berada di pedesaan ya, di daerah desa Pelapis ya, itu kecamatan Pelapis yang betul-betul memang jauh dari mana-mana itu. Tapi ya kehidupan nelayan dan kehidupan pertanian bercocok tanamnya ya cukup baik. Sehingga banyak nelayan-nelayan dari daerah luar Kalimantan, Sumatera, Jawa, bahkan saya waktu itu ketemu dengan nelayan berasal dari Cirebon.
Oh, Dari Indramayu datang mencari ikan ke sana. Nah ini kan luar jauh biasa, ya? jauh sekali mencari ikan sampai ke Pulau Pulau Kalimantan. Kalimantan. Ya. Dan kadang-kadang mereka menginap, kalau sakit ya berobat di puskesmas pelapis. Gitu. Luar biasa. Apa yang unik dok dari dari puskesmas ini dok, sehingga dokter dokter memilih sebagai surveyor atau agregat di sini, memilih atau memang Iya, ditugaskan memang dok? sudah ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, karena tidak sendirian saya juga bergabung teman-teman saya yang kebetulan satu sudah almarhum itu dari DKI Jakarta dan yang satu lagi dari provinsi Kalimantan Barat. Oh, ada dari Ada provinsi juga. ya. Jadi kita bertiga hadir dan memang kenapa dipilih yang senior itu karena memang jauh dan terus ini perlu pembinaan yang jauh lebih baik lagi dan kita memang memberikan sebuah keinginan untuk mereka yang berada yang jauh ini yang memang agak berat ya kita memberikan pengetahuan lah, memberikan ilmu yang cukup untuk bekal mereka dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan memang unik di sini masyarakat itu walaupun dia tinggal di pedesaan tapi tidak merasa bahwa berobat itu harus kemana ya ini tempat berobat walaupun hanya satu-satunya tapi inilah yang tempat pelayanan yang bagus yang mereka anggap ini jauh lebih baik ketika mereka mungkin masih ada kalau saya bandingkan dengan beberapa puskesmas di pedalaman Papua itu ya di pedalaman Papua dan di pedalaman Sulawesi mereka masih mencari-cari alternatif yang lain gitu. Kalau mereka di sini sudah langsung bahwa inilah tempat kami melaksanakan pengobatan. Ya. Oh, jadi mereka sudah paham ya, sudah mengerti. puskesmas Ya. cukup memenuhi kebutuhan mereka, ya. kebutuhan dengan pelayanan kesehatan mereka ya dok. Ya betul. Itu keunggulan dari puskesmas ini ya. Ini ya, walaupun mereka tinggal jauh sekali dari perkotaan, untuk mereka menganggap bahwa inilah tempat pelayanan kesehatan kami yang terbaik. Apalagi dok yang menarik dari puskesmas ini Ya. atau dari tugas dokter ketika melakukan akreditasi puskesmas ini, apa yang menarik dok? Ya. Dibandingkan puskesmas yang lain dok? Ya, yang kedua bahwa respon masyarakat untuk kegiatan kemasyarakatan mereka terlibat aktif ketika misalnya harus ada rembuk desa gitu kan harus ada usulan-usulan dari kecamatan maupun puskesmas apa yang mereka prioritaskan untuk kesehatan masyarakat ini. Nah itu mereka sudah memberikan respon apa yang diperlukan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi masyarakatnya sudah menangkap bahwa kami ingin anak-anak kami ditimbang ya itu. Kami ingin ada makanan jenis apa yang bisa diketengahkan ketika mereka ingin meningkatkan gizi anak-anaknya. Itu dengan bahan lokal setempat, ada ikan, ada ubi-ubian. Jadi tidak semuanya pakai nasi, gitu. Ada jagung gitu ya, walaupun mereka harus menunggu kalau beli beras, kalau ada kapal mungkin baru masuknya. Tapi mereka sudah bisa melakukan modifikasi untuk meningkatkan status gizi dari anak-anak. Dan selama kami beberapa hari ada di sana, ya alhamdulillah tidak kami temukan tuh angka kekurangan gizi. Ya mestinya kan kalau di pedalaman dan sulit kan wah banyak tuh angka kekurangan gizi. Kami tidak menemukan itu dan itu yang harus menjadi sebuah catatan. Kemudian mereka juga cukup baik ya melakukan pencegahan terhadap program imunisasi. Mereka tidak ada yang daerah-daerah ada yang mengalami kesulitan waktu imunisasi. Ada yang tidak mau gitu. Kalau di sana ya hampir kesadaran akan kesadaran kesehatannya tinggi. Jadi relatif tinggi. 90% itu sudah menyadari dengan baik. Nah itulah walaupun katakanlah mungkin masih ada kekurangan karena keterbatasan fasilitas yang ada. Ya. Jadi tidak keseluruhan program-program yang ada di puskesmas maupun yang dikembangkan bersama masyarakat tidak keseluruhan bisa ya mungkin sekitar 70-80%, tapi sudah kita anggap bahwa itu kontribusi yang bagus untuk kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan. Dok, kalau kepulauan seperti itu dok yang jauh dari daratan dikelilingi oleh air laut itu biasanya dok penyakit apa yang paling dominan dok untuk penduduk
di pulau yang seperti Baik, itu, Dok? baik, terima kasih Pak Adil. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Memang air bersih di sana ada, karena ada beberapa bukit-bukit yang menyimpan air, sehingga mereka bisa membuat air itu dari bukit mengalir ke semua penduduk yang ada. Mereka membuat itu dari bambu disambung-sambung ya itu, sehingga ada penampungan yang membuat bak air bersih itu menjadi penampungan. Mestinya kalau memang kesulitan air, banyak penyakit kulit kan gitu. Iya. Ternyata dia relatif sedikit yang penyakit kulit. Ya, penyakit diare juga sedikit ya, karena air bersihnya cukup bagus ya. Tapi mungkin penyakit-penyakit yang menular, yang berhubungan dengan sebaran epidemiologi, ya, penyakit malaria yang masih kita temukan ya. Tapi saya juga tidak menemukan ya adanya penyakit kusta atau Frambusia. Ya mungkin kalaupun ada, mungkin belum terdeteksi secara luas, tapi mungkin sedikit lah ya ada. Tapi yang jelas penyakit-penyakit yang sama dengan perkotaan, ya seperti ISPA, yaitu masih tinggi ya. Penyakit gastrointestinal yang lain ya, itu juga masih tinggi. Tapi diare yang saya lihat itu karena air bersih cukup baik, jadi agak berkurang ya, jadi tidak sebanyak seperti mungkin kalau kita bandingkan dengan perkotaan ya sebanding lah, tapi mungkin lebih kecil dari kondisi kalau tidak ada air bersih sama sekali. Kalau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit kronis ya saya kira nggak terlalu besar. Jadi yang satu masalah penyakit ISPA, kemudian gastrointestinal, kemudian biasa kalau yang lansia-lansia tuh merasa muskuloskeletalnya atau otot dengan sendi-sendi lah, jadi artinya penyakit persendian. Tapi tidak terlalu banyak itu untuk kasus-kasus kronis seperti ada asam urat, kemudian diabetes mellitus juga tidak terlalu besar, ada tapi kecil, volumenya dan frekuensinya tidak terlalu banyak. Sehingga walaupun dikontrol dengan baik di puskesmas, tetap bahwa program untuk penyakit kronis pada lansia itu juga menjadi prioritas bagi puskesmas pelapis. Dan itu selalu rutin setiap bulan ada aktivitas yang dipadukan dengan masyarakat baik di tingkat RT, RW dan kelurahan untuk menjaga masyarakat yang sudah lansia selain posyandu ya itu. Oke, Dok. Jadi dokter dan tim survei akreditasi ini berapa lama Dok di sana, Dok? Ya lebih kurang kami 3 hari di sana. 3 hari. Dok. Ya, jadi kita datang hari pertama istirahat dulu. Nah besoknya kita sudah mulai melakukan pembukaan akreditasi, kemudian dijelaskan oleh Kepala Puskesmas tentang persiapan akreditasi dan apa-apa saja yang akan kita bicarakan. Lalu kita membagi tugas. Saya sendiri tugas di bidang upaya kesehatan perorangan dan penunjang. Lalu teman saya ada yang di upaya kesehatan masyarakat, dan yang satu lagi di upaya kesehatan yang berhubungan dengan manajerial untuk pengelolaan puskesmas. Nah itu ada pertemuan lah pada hari pertama itu antara surveyor dengan kepala puskesmas dan staf untuk apa-apa saja yang perlu dipersiapkan ketika proses akreditasi. Hari kedua, hari pertama juga tadi selesai mungkin sampai jam 4 sore gitu, kita sudah mendiskusikan seharian, dan kalau masih ada yang kurang akan diselesaikan oleh mereka dokumen-dokumen akreditasi. Dilanjutkan pada hari kedua, jadi untuk menjelaskan beberapa kegiatan program baik yang di dalam gedung maupun juga di luar gedung, baru dianggap selesai kalau seluruh dokumen sudah lengkap untuk dilakukan penilaian. Sampai pada hari ketiga ada kesimpulan apakah puskesmas ini mendapat akreditasi dasar, madya, atau utama, atau paripurna, begitu. Ya. Akhirnya dapat apa, Dok? Kalau tidak salah sih ya, kalau ini. tidak salah, tidak keliru, saya udah lupa, sudah 4 tahun. Itu level madya yang punya kecenderungan tren ke depan harus bisa dicapai paripurna malah itu. Walaupun kecil, tapi karena ini tingkat kesulitannya besar di pulau dan mungkin fasilitas tidak serentak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, ya paling tidak dengan bertahan 3 tahun bisalah mereka mempertahankan untuk menjadi puskesmas yang terakreditasi utama. Mudah-mudahan
Karena saya belum lihat lagi nih sampai saat ini, belum ada informasi. Tadi saya sudah komunikasi dengan teman-teman yang ada di sana, belum ada perkembangan dok. Jadi masih menunggu karena kita terhalang oleh pandemi COVID-19 ya. Gitu. Dok, kalau mau tanya ya, sulit mana dok melakukan akreditasi atau survei di puskesmas yang dikelilingi laut dengan puskesmas yang dokter mungkin pernah juga di Papua gitu ya, dikelilingi oleh hutan gitu dok. Ya, Itu gimana ada perbedaan? memang ada perbedaan di antara yang di pedalaman dengan yang di kepulauan. Yang di pedalaman itu ya tadi, kalau memang hampir sama-sama dalam proses perjalanan ya cukup jauh dan cukup banyak risikonya, tapi ya kita dengan tegar ya kita kebersamaannya kita bangun, kita bisa mencapai dengan kondisi bagus dari sisi ada juga ya, tapi semua yang sekarang ada di Papua itu sudah mulai lebih terbuka ya, karena isolasi fisiknya sudah mulai ada sebuah perbaikan terutama untuk bidang transportasi baik berupa landasan maupun juga jalan-jalan daratnya sudah lebih bagus. Saya waktu itu ada di puskesmas, saya lupa namanya, tapi di daerah Nabire. Daerah Nabire itu juga nggak begitu jauh, di antara tahun 2018 dan 2019. Itu juga saya di daerah pedalaman sedikit, tapi puskesmas yang ada di sana, karena memang jarak jangkaunya dengan ibu kota kabupaten lebih dekat, mereka walaupun di Papua ya ternyata sudah lebih maju gitu ya, walaupun di Papua tapi sudah lebih maju dibandingkan mereka yang berada di kepulauan. Jadi kesulitannya di kepulauan mungkin karena jauh dari ibu kota kabupaten dan terpencil di tengah laut. Tapi kalau yang di daerah Nabire itu sudah lebih baik, lebih baik ya yang di Papua itu karena sudah dekat dengan ibu kota kabupaten walaupun di pedalaman ya gitu ya. Iya. Wah, menarik ya dok. Pengalaman jadi surveyor akreditasi untuk puskesmas, teman-teman semua. Nah, itulah teman-teman semua pengalaman dari dokter Edeng Rahmat selama melakukan akreditasi di puskesmas di Pulau Karimata yang ternyata ini termasuk yang bersih gitu ya. Walaupun tantangannya berat, jauh dari kota besar, dari ibu kota provinsi, tapi ternyata tadi dokter cerita penduduknya, masyarakatnya itu punya kesadaran akan pentingnya kesehatan relatif tinggi, dan ini yang membantu tenaga kesehatan, dokter yang ada di puskesmas juga semangat dalam memberikan layanan kepada masyarakat ya. Kalau dibandingkan dengan tadi dokter cerita di pegunungan di Papua misalnya, walaupun itu ada di tengah hutan, tapi karena dekat dari ibu kota, dari kota besar, maka fasilitasnya lebih baik karena semuanya terjangkau ya. Mungkin ya peralatan, obat jadi lebih mudah untuk disuplai di pusat itu. Saya kira itu saja dok ya. Ya, baik, pengalaman yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama, terima kasih. Sharing pengalamannya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih buat saudara teman-teman semua. Ya. Semoga bermanfaat semua. Kalau salam kode akreditasi dengan tanda ini semua begitu, dok. Seluruh Indonesia ini tahu ini kalau di sana kita melakukan akreditasi, maka kodenya adalah simbolnya adalah begini. Iya. Ini biasanya ketika apa dok? Dia kayak huruf C kan ya, ini huruf C. Jadi continuous. Kita tuh harus selalu continuous belajar, continuous mencatat. Dan apa yang kita catat itulah yang kita lakukan. Oke, ini tambah pengetahuan lagi kita teman-teman semua. Ini artinya continuous, akreditasi ya. Iya. Continuous selalu terus belajar, selalu meningkatkan pelayanan. Wah, terima kasih dokter. Kita tambah wawasan ya. Pak. Oke, terima kasih. Ini bermanfaat bagi semua maupun juga masyarakat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.